Peran saya sebagai Kartini di masa kini tidak pernah berhenti belajar, terus mengembangkan kemampuan diri dalam hal-hal yang positif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Peran sebagai Kartini masa ini mungkin dari sisi pandang saya sebagai seorang perempuan, sebagai ibu di kantor bersama rekan-rekan pria lainnya. Nah, sebagai Kartini, saya berharap bisa mewakili suara aspirasi dari para wanita, ibu bekerja, supaya kita bisa memiliki tempat, kesempatan untuk menyuarakan aspirasi kita, sehingga kita pun memiliki tempat dan kesempatan yang sama untuk memberikan kontribusi yang maksimal kepada perusahaan. Peran sebagai Kartini masa kini mungkin salah satunya dengan melakukan apapun yang saya lakukan sekarang dengan sebaik mungkin dan terus berusaha untuk mencapai goals pribadi yang mungkin tidak harus berdampak besar, tapi mudah-mudahan bisa membantu mengingatkan sesama perempuan bahwa jangan pernah takut untuk memulai apa yang kita cita-citakan dan bahwa kita bisa terus berkarya tanpa ada batasan. Bekerja sebagai perawat sungguh perlu hati yang tulus, sabar, hadapin pasien dan keluarga. Kadang ada sedih atau panik atau ada yang marah-marah. Hati ikut senang kalau pasien sudah sembuh, sehat kembali. Profesi saya saat ini adalah sebagai civil engineer atau teknik sipil di bagian bangunan. Ini sesuai dengan talenta yang Tuhan karuniakan kepada saya. Dan tugas saya adalah mempelajari, mendalami, menggali, serta mengembangkannya supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan Tuhan. Saya seorang ibu bekerja, profesi saya sebagai banker. Saya memilih profesi ini karena memang sesuai dengan background pendidikan saya di manajemen dan akuntansi. Karena dengan menjadi entrepreneur, saya merasa saya bisa dengan bebas menuangkan ide-ide yang saya punya. Dan rasanya ada kepuasan tersendiri di saat orang lain atau customer bisa happy dan puas dengan produk atau jasa yang saya kerjakan. Peran saya sebagai ibu rumah tangga dan juga wanita pekerja tentunya memang memiliki tantangan dan pergumulan yang cukup berat, di mana saya harus bisa menemukan membagi waktu antara kesibukan di rumah dan urusan kantor yang memang jujur sampai saat ini masih terus memperjuangkan mencari keseimbangan itu. Karena memang sangat sulit di mana kita harus bisa membagi waktu yang cukup untuk anak-anak, mengurus suami, sementara pekerjaan kantor juga cukup menumpuk. Kalau untuk tantangan terbesar sendiri sih mungkin karena saya baru menikah, yang paling terasa itu dalam pembagian waktu ya. Pekerjaan-pekerjaan yang dulunya tidak harus saya kerjakan sendiri, sekarang harus dikerjakan sendiri sebelum atau sesudah bekerja. Kadang terasa capek atau berat ya, tapi kalau untuk saya pribadi yang terpenting itu dikomunikasikan aja dengan suami. Jadi pekerjaan tersebut bisa dikerjakan bareng-bareng dan tidak harus terasa sebagai beban. Jelang peringatan Hari Kartini, mari para Kartini milenial kita tetap semangat bekerja dimanapun kita berada, selalu menjadi berkat bagi semua. Kalau untuk tips, mungkin saya juga masih terus belajar, tapi yang saya ingatkan terus ke diri saya sendiri, pokoknya jangan pernah takut untuk memulai apa yang kalian cita-citakan dan apa yang kalian rasa benar. Dan juga jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan
sebelum kalian mengambil keputusan apapun. Tips saya untuk Kartini-Kartini muda adalah mulailah segala sesuatu dengan doa dan kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Maka Tuhan akan mengarahkan langkah dan cita-cita kita sesuai dengan rencananya. Pesan dan tips atau encouragement buat teman-teman Kartini muda adalah untuk menemukan passion kita. Mudah-mudahan dengan passion kita selalu bisa enjoy, menikmati peran kita baik di rumah maupun di kantor, dan melalui passion memang mudah-mudahan kita bisa juga memberikan kontribusi yang maksimum atau optimum di kedua peran kita sebagai ibu dan sebagai wanita karir. Terima kasih.